Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'il 'amilin wal musannifin wa khususan ila musannif hadzal kitab al-imam Ibrahim al-Bajuri wa ila al-imam al-Qasim al-Ghazi radhiyallahu ta'ala anhuma syaulillahi lahum al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih waalaikumsalam membahas tentang ahkamus shalah. 2 minggu yang kemarin sudah kita muqaddimah menceritakan atau menjelaskan sedikit bagaimana pentingnya atau tingginya derajat yang namanya amalan sholat. Kemudian ada yang masih ingat berapa sebab sholat ini sangat tinggi nilainya di hadapan Allah daripada amal-amal yang lain? Ada berapa kemarin? Ada 5. Al-Imam Ibnul Ajibah dalam fikih sunnah itu menyebutkan ada 5 penyebab amal sholat ini lebih tinggi nilainya daripada amal-amal yang lain. Kemudian yang pertama, karena amalan sholat ini merupakan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin faman tarakaha faqad hadamaddin wa man aqamaha faqad aqamaddin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena amalan salat ini pertama kali yang akan dihisab. Wa in saluhat saluha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau diperiksa nanti pada hari kiamat salat kita itu ada masalahnya, banyak kurang dan cacatnya, otomatis yang lainnya ikut tidak beres. Kalau baik maka yang lain juga dihitung baik. Yang kedua, yang ketiga yaitu penerimaannya atau cara pemberiannya kepada Nabi kita Mustafa Muhammad SAW tidak sama dengan perintah-perintah yang lain. Kalau perintah yang lain Allah Subhanahu wa taala berikan melalui malaikat Jibril. Puasa, zakat, haji pelantaran Jibril yang turun ke bumi menyampaikannya kepada baginda Mustafa Muhammad SAW. Tapi kalau salat enggak, langsung Nabi menghadap kepada Allah untuk berikan perintah yang namanya salat. Kemudian selanjutnya yang keempat, akhiru min wasiyati Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang keempat yaitu akhir daripada wasiatnya Nabi ketika beliau dalam keadaan nazak atau dalam keadaan sakaratul maut. As-salah, 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 as-salah kata beliau. Itu menunjukkan pentingnya salat. Kemudian yang terakhir, karena salat inilah pembeda antara seorang hamba dengan kekufuran. Al-farqu bainal abdi wal kufri tarkus shalah. Pembeda antara seorang itu dengan keimanan meninggalkan sholat. Kalau sampai meninggalkan sholat maka orang itu terkeluar daripada keimanan. Nah, karena 5 perkara inilah ulama menyebutkan sholat itu begitu tinggi nilainya. Kalau dari tiang tambahan 1, karena selepas syahadat keimanan maka perintah pertama yang diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad oleh Allah yaitu sholat. Nah, itu pentingnya sholat. Maka atas dasar inilah siapa yang meninggalkan sholat atau meragukan atau mengingkari kewajiban sholat, sepakat ulama
menghukumi orang tersebut kufur. Yang mengingkari kewajiban sholat, dia nggak sholat itu karena ingkar, dia anggap sholat itu nggak fardu, nggak wajib, maka orang seperti ini jelas sepakat ulama dia kafir. Tetapi kalau dia meninggalkan sholat, tapi dia dalam artian masih anggap fardu, mungkin dia tinggalkan karena malas dan sebagainya, fardu tetap dianggap, maka ini hukum ini ada ulama mengatakan juga tetap keluar dari Islam karena berdasarkan hadis Nabi. Nggak ada istilah sengaja nggak sengaja atau sadar tidak sadar, yang penting dia tinggalkan sholat kafir. Tapi sebagian ulama mengatakan dosa besar, dikasih peringatan, kalau belum mau diperingati masih aja tinggalkan sholat, dibunuh, halal darahnya. Paham ya? Kemudian sholat ini, perintah sholat ini kapan disyariatkan? Yaitu ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Awal jumlahnya bukan 5 waktu tapi 50 waktu, sebagaimana disebutkan dalam syarah kitab ini, faradallahu alayya wa ala ummati khamsina salatan. Allah telah memfardukan atasku dan atas umatku 50 waktu, 50 sholat. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan. Aku terus mohon minta kepada Allah, terus kembali lagi minta kepada Allah keringanan sampai akhirnya menjadi 5 waktu. Wa kana fi waqti subhi 10 salawatin wa fi waqti dhuhri 10 salawatin wa kadzalik. Aslinya kalau seumpama dulu difardukannya 50 waktu itu berarti zuhur itu 10 rakaat, asar itu 10 rakaat, tetap waktunya 5 tapi jumlah yang dikerjakan itu 10. Tapi asbab rahmatnya Allah dan terusnya mohon mintaannya Nabi kita atas dasar ya diberitahu oleh nabi-nabi yang ada di langit itu ketika beliau Isra, dan datang lagi kepada Allah minta keringanan, kata Nabi Musa. Bahkan itu disebutkan dalam kitab ini, Nabi itu bolak-balik minta keringanan itu sampai 9 kali. 9 kali Nabi bolak-balik, dari 50 ke 40 ke 30 ke 25 ke 20 ke 10 sampai akhirnya 5. Malaikat nabi-nabi mengingatkan, kembali lagi umatmu gak akan kuat. Sampai 5 itu aja Nabi itu mengarahkan Nabi untuk naik lagi minta keringanan, tapi Nabi malu. Nah, walaupun 5 kan nyatanya banyak juga yang meninggalkan. Nah, sekarang kita sudah jelaskan kemarin, sekarang kita bahas mengenai ahkamus shalah. Kitab ahkamus shalat kita membahas tentang hukum-hukum salat. Wahya lughatan ad-du'a wa syar'an kama qala ar-rafi'u aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtamatun bitaslim. Definisinya salat secara bahasa yaitu doa. Ini sudah umum kita dengar dari para guru-guru kita, para ulama kita, definisi secara bahasa salat dia doa gitu. Kemudian secara syaraknya, secara definisi syaraknya, istilahnya kama sebagaimana qala ar-rafi'u, sebagaimana dikatakan oleh Rafi'i. Apa definisi secara syarak? Aqwalun, beberapa perkataan atau ucapan, wa af'alun, dan perbuatan, muftatahatun, yang diawali atau yang dimulai, dibuka, bitakbiri, dengan takbir, mukhtamatun bitaslimi, mukhtatamatun bitaslimi, yang ditutup atau diakhiri dengan taslim atau salam. Itu definisinya secara syara. Amalan yang diawali dengan takbir, kan sholat itu, makanya kalau kita sholat itu awal kita dikatakan masuk ke dalam sholat pas takbir. Maka kalau kita baca usolli, lafaz usolli itu bukan dari bagian
sholat. Perlapatan itu sunnah hukumnya. Kapan kita mulai niat ketika mau sholat itu? Pas takbir sudah. Maka muk sudah kita bahas, muk di di wudu dulu itu. Muqtaronan bil fi'li, berbarengan Allah itu dalam hati. Jadi pelafatan sebelum takbir itu namanya penguat atau pengingat. Nah, kalau kita mazhab Syafi'i tetap dianjurkan kalau memang nanti khawatir nanti kebalik atau lupa niatnya, untuk pengingat saja. Kemudian syaraiti makhsusati, dengan syarat tertentu. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, ada syarat-syaratnya. Makanya supaya kita ngerti syarat ketentuannya dalam syaratnya kita ngaji. Nggak bisa kita kerjakan semaunya, nggak bisa. Kalau kita kerjakan semaunya tanpa dasar bimbingan ilmu, maka itulah yang dikatakan dalam Al-Quran itu fawailul lil musallin. Allah ancam orang-orang yang sholat. Kenapa? Banyak ulama memaksudi bisa karena ya ketika ngerjakannya nggak khusyuk atau nggak tahu rukun, syarat-syarat rukunnya, atau bisa mengerjakannya pas mau habis waktunya dan sebagainya. As-salatu al-mafrudatu, salat yang diperdukan. Wa fi ba'di nuskhil matan, di sebagian kitab matan disebutkan as-salawatu, pakainya jamak. Al-mafrudatu, salat yang diperdukan itu khamsun, ada 5. Itu maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini yang difardukan. Yajibu kullu minha bi awwali waqtin wujuban wasa'an. Jadi wajib, kalau di kitab ini wajib, nanti dijelaskan di syarahnya. Yajibu kullu minha bi awwali waqti wujuban wasa'an, wajib mengerjakan setiap sholat yang 5 waktu tersebut di awal waktunya. Wujuban wasa'an, dengan kewajiban yang luas. Luas, bukan wajib harus di awal waktu habis azan dikumandangkan, itu enggak. Maksudnya wajibnya itu dari awal waktu sampai selesai habisnya waktu tersebut. Maksudnya ketika berada di waktu sholat itu masih tetap kewajiban kita mengerjakannya. Di sini di syarahnya disebutkan la yajibu fi'lu sholati bi awwali waqtin 'alal fawr. Tidak wajib hukumnya mengerjakan sholat di awal waktu 'alal fawr, secara langsung, itu enggak wajib. Cuman afdolnya sholat itu di awal waktu. Kalau wajib di awal waktu, ya nanti saya ngerjakan baris sembahyang zuhur jam 2, jam 2:30 berdosa. Enggak wajib, tapi sangat-sangat ditekankan, dianjurkan sholat itu di awal waktu. Bal yajuzu ta'khiruha ila ayyabqa minal waqti ma yas'uha. Boleh diakhirkan, yang penting masih ada waktu sholat tersebut, jangan sampai lewat waktunya kita kerjakan. Paham ya? Itu maksudnya. Jadi mengerjakan di awal waktu itu sangat ditekankan, karena itulah yang paling afdol, karena itulah yang diarahkan oleh Nabi kita. Afdhalus shalah, afdolnya sholat itu sholat yang dikerjakan pas waktunya, apalagi dengan berjamaah, di mana azan dikumandangkan terus takbiratul ula bersama imam, itu afdol gitu. Kalau wajibnya secara umum ya dari awal sampai habisnya waktu. Illa ayyabqa minal waqti ma yas'uha, sampai tersisanya waktu yang bisa kita kerjakan sholat di saat itu waktu. Kemudian, ini malam ini kita akan bahas mengenai waktu sholat, waktu sholat semua dari zuhur sampai nanti selesai. Pertama, az-zuhru, sholat zuhur, ay sholatuhu, yaitu sholat zuhur. Qala an-Nawawi summiyat bidzalika li'annaha zahiratun wastan nahari. Imam Nawawi mengatakan kenapa salat zuhur itu dikatakan zuhur?
Disebutkan di sini oleh Imam Nawawi, li'annaha dhahiratun wastun nahari, karena sholat itu dikerjakan pas tengah hari atau siang harinya. Karena dikerjakannya pas waktu tengah hari itu, pas waktu tengah hari jam 12 lebih sedikit. Karena itulah sebabnya dikatakan sholat zuhur. Paham ya? Karena pengerjaannya di waktu tengah hari, maka dikatakan dia dengan sebutan sholat zuhur. Wa awal waktiha, awal waktunya sholat zuhur, zawalu aymailu syamsi an wasatis samai, yaitu mail ini condongnya matahari dari tengah langit. Jadi maksudnya waktu zuhur itu bukan pas jam 12 endah. Waktu zuhur itu masuk ketika matahari itu agak ke arah barat. Jadi kalau ada ini misalnya bayangan. Nah, namanya zawal itu, kalau kita taruh bayangan itu tidak ada. Kalau kita taruh benda tidak ada bayangannya, itu namanya zawal. Nah, itu belum masuk waktu zuhur itu. Kapan waktu masuk zuhur? Jika bayangan itu mulai ada, benda itu mulai ada bayangannya. Ketika matahari sudah di sini, nanti itu ada bayangan walaupun sedikit. Nah, di saat itulah mulai masuk waktu zuhur. La binadri li nafsil amri, bukan dengan kita ngelihat matahari. Kalau kita ngelihat matahari itu kadang enggak kelihatan apakah sudah sampai sana atau sana, enggak. Tapi kita lihat yu'rabu dzalik al-mailu bi tahawuli dhilli ila jihatil masyriq. Nah, kita lihat benda yang ada di depan kita itu kalau sudah mulai arahnya itu ke arah masyriq, ke arah timur ya. Bayangannya walaupun sedikit berarti itu sudah masuk waktu zuhur. Ingat ya. Kadang udah jam 12 sembahyang belum masuk itu. Kasih dulu, lihat bayangan satu benda, kalau sudah ada sedikit lebihnya ke arah timur, nah, baru itu dihukum sudah masuk awal waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan akhirnya waktu zuhri, waktu zuhur, idza sara dhillu kullu syai'in mithlahu ba'd. Jika ini akhirnya, kalau tadi awalnya. Nah, akhirnya kapan? Idza sara dhillu kullu syai'in mithlahu ba'd ghairu dhilli zawal. Maksudnya jika bayangan satu benda tersebut sama panjangnya dengan benda. Jika benda ini kita taruh, kemudian benda ini ke arah timur itu kok sama, berarti sudah habis waktu zuhur. Tapi kalau sekarang ini kan jarang kita pakai ginian, karena jamaah ada ini juga udah ada bunyi-bunyi. Seumpama ini kita keluar atau berada di tempat-tempat yang enggak kita enggak bawa jam itu, patokannya pakai ginian lah, ginian. Tengok kalau sudah lewat sedikit dari ada bayangan, udah muncul mulai bayangannya, berarti sudah masuk awal zuhur. Nah, kalau sama panjang antara benda dengan bayangannya, berarti sudah akhir waktu zuhur itu. Paham maksud saya? Ya. Berarti kalau sudah lewat melebihi bayangan aslinya gimana? Sudah habis, sudah waktu zuhur. Kok bayangan itu lebih panjang ketimbang bentuk kayu yang kita tancap itu atau benda itu, kok agak lebih, berarti zuhur sudah habis. Kalau kita belum sholat, berarti sholat kita sholat qodok namanya, bukan sholat zuhur. Paham ini ya? Paham nggak? Ya. Terus kita lanjutkan. Ini kenapa sholat zuhur pertama
disebutkan di sini seperti yang 2 minggu kemarin yang jelaskan bahwa asalnya yang pertama kali dipardukan itu sholat subuh, karena malam Nabi Isra itu sudah dipardukan. Tetapi kok Nabi nggak ngerjakan sholat subuh? Kenapa? Karena belum tahu tata caranya, sehingga subuh itu tidak dikerjakan oleh Nabi karena nggak tahu cara. Makanya itulah pentingnya ilmu. Nah, ketika Nabi diajarkan oleh Jibril, maka beliau mulai mengerjakan sholat itu waktu zuhur. Maka zuhur itu sholat pertama, paham ya? Kemudian kita lanjutkan wal asru, kemudian salat asar ay salatuha wa summiyat bidzalika limu'asiratiha waqtal ghurub. Kenapa asar itu disebut asar, waktu asar, salat asar itu? Karena dekatnya dia dengan waqtal ghurubi, yaitu waktu terbenamnya matahari. Karena dia dekat dengan waktu akan terbenamnya matahari, maka itulah dia disebut sebagai waktu asar. Paham ya? Ada khusus penyebutan yang dijelaskan oleh para ulama, kenapa disebut asar, kenapa disebut maghrib, zuhur dan sebagainya. Ada seperti ini penjelasannya kurang lebihnya. Wa awal waqtiha az-ziyadatu ala dhillil mithli, dan awal waktu asar itu seperti tadi, ketika tambah panjangnya bayangan benda itu dari panjang benda tersebut. Jadi ketika bayangan benda itu tambah dari aslinya gitu, maka disitulah awal waktu asar. Ya maksudnya ketika habis waktu zuhur, masuklah waktu asar. Ketika panjang bayangan itu lebih ketimbang bendanya itu, nah disitulah awal masuknya waktu asar. Paham ini ya? Bingung nggak? Nah, karena kita pakai jam ya, karena penting juga kita tahu gitu. Bahkan kalau mau lebih pas ya pakai ini, bukan pakai jam. Kadang jam itu kan suka error, tapi kalau kita pakai ini aja, mudah-mudahan digulem atau apa kan bingung tuh masih. Nah, ya yang penting sudah kita tahu gitu. Seumpama kita berada di posisi seperti itu, ya bisa kita tancap benda atau apa begitu, sehingga kita bisa mengetahui. Dan Allah merahmati orang-orang yang senantiasa mengawasi atau meneliti waktu-waktu supaya dia tepat waktu dalam sholat. Itu dapat rahmat, doa khusus dari Nabi. Dalam Fadhil Amal kan disebutkan orang-orang yang senang melihat, menentukan atau mengepaskan waktu supaya pas waktunya dia kerjakan sholat. Itu Allah merahmati, berarti dia sangat-sangat mementingkan sholat begitu. Walil asri khamsatu awqatin, dan bagi salat asar ini punya 5 waktu. Ahaduha waktul fadilah. Salat asar ini khusus memiliki 5 waktu dia. Yang pertama waktu fadilah, wa huwa fi'luha fi awali waqt. Yang pertama namanya waktu fadilah. Kapan itu? Ya dikerjakan di awal waktu itu. Kapan? Ya ketika azan, ketika masuk waktu, ketika tambah panjang bayangan daripada benda aslinya, atau di azan itu sudah, itu afdal, itu namanya waktu fadilah. Wa tsani waqtul ikhtiyari wa asyara lahu biqaulihi. Musannif mensyarahkan dengan perkataannya, maksud waktu ikhtiyar itu apa? Wa akhiruhu bi ikhtiyari ila dhillil mithlain, dan yang dimaksud dengan waktu ikhtiyar itu yang kedua ini, yaitu ketika bayangan itu 2 kali lipat panjangannya ketimbang bendanya, maka itu dikatakan waktu ikhtiyar. Jadi panjang bayangan ini 2 kali lipat ketimbang benda. Berarti belum maghrib itu. Kalau panjangnya bayangan itu 2 kali lipat ketimbang ini, nah itu namanya waktu ikhtiyar. Masih boleh, tidak ada keharaman di sana, nggak ada kemakruhan, boleh dikerjakan. Ketika panjangnya bayangan benda itu 2 kali lipat daripada bendanya, paham ya?
Itu namanya waktu ikhtiar, masih boleh kita kerjakan sholat di situ. Tidak ada kemakruhan, apalagi haram. Watsalitsu, dan yang ketiga waktul jawaz. Ini juga masih boleh. Wa asyara lahu biqaulihi, musannaf mensyarahkan dengan ucapannya, dengan perkataannya wa fil jawazi ila ghurubi syamsi. Jawaz itu kapan? Sampai terbenamnya matahari. Itu boleh dikerjakan. Itu yang pertama. Mulai awal sampai terbenam matahari. Maksudnya ketika masih ada waktunya, jangan sampai habis waktu, atau setengah 2 rakaatnya dikerjakan di waktu asar, 2 rakaatnya waktu maghrib. Itu nanti lain hukumnya. Ini selagi masih berada di dalam waktu asar, itu namanya waktu jawaz. Mulai awal sampai sebelum terbenam matahari itu jawaz, boleh. Terus di teramihan bareh kanu bau masih kembe harus awal-awal waktu lain. Ini maksudnya supaya kita ngerti nanti tatkala nanti kita bagawean atau kita disapar, bisa kita masih ada waktu gitu. Bukan sengaja-sengaja terus tembeli berjamaah kan masih boleh itu akhirnya, jangan. Ini maksud supaya kita tahu waktu-waktu kapan kita harus mengerjakan sholat. Nah, seperti itu. Warabi'u waktul jawazi bila karahah. Yang keempat yaitu waktu jawaz yang boleh tanpa dengan kemakruhan, yaitu wahwa min masiri dhilli mithlain ilal ispirari, yaitu mulai tambahnya dari dhillil mithlain, dari 2 kali tambahan bayangan benda itu lebih itu dari 2, bagaimana jelasinnya itu? 2,5 itu sampai menguningnya di ufuk barat ini mulai menguning, itu belum tergenang, mulai akan terbenam. Nah itu boleh tanpa kemakruhan juga bila koroha. Paham ya? Kalau mentulik-ulik mungkin kengantokan, ngerti dulu, oh masih kuning dek mantap, oh jelap-jelap masih harak waktu. Nah paham, disebutkan warabi waktul jawaz bila karahah. Nah kemudian yang kelima ini waktu tahrim, wa huwa ta'khiruha ila an yabqa min al-waqti ma la yas'uha, yaitu sampai tersisanya waktu itu, sampai waktu tidak ada tersisa untuk kita mengerjakan sholat asar di situ. Berarti kapan ini? Seumpama kita kerjakan dia bawa dait waktu asar nih, nah itu taharom sudah. Berarti jana seperak ketalap jelo wah jana aru ketalap jelo bisa lewat pandai kan jelas. Nah ketika dia dekat mau tenggelam itu sembahyang itu namanya waktu tahrim. Berapa hukum sholat di sana? Mengerjakan sholat di waktu tahrim kayak begitu bagaimana? Sah enggak? Sah. Lagu haram hukumnya. Oh berarti kerjaan dengan haram baru ada kodok. Lebih parah lagi itu. Kerjakan sudah. Ini maksudnya jangan sampai kesengajaan gitu. Kalau sengaja kita kerjakan sampai waktu tahrim itu ya haram hukumnya. Karena kita melalaikan, meremehkan sholat. Ini maksudnya supaya kita hati-hati. Seumpama kepepet kita bangun-bangun kehungkar seberat. Kerjakan sudah walaupun di waktu tahrim, insya Allah ya diampuni karena kita nggak sengaja. Dendek lalu jual sapi beragam bawah tempat mana petelak sembahyang bukan kesengajaan, itu yang nggak boleh. Paham ya? Kalau tanpa kesengajaan dulu pernah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu imam subuh ini disebutkan dalam syarahnya Anis Siddiq annahu tula bihim bi salati subh faqila lahu ba'da an faragha kadat asy-syams an tatlu'a wa qalu tala'at lam tajidna ghafilin. Sayyidina Abu Bakar itu pernah ngimam salat subuh, ayatnya panjang hampir isyraq. Salatnya di awal waktu, lagu ayat yang dia baca ini sampai mendekati waktu terbit matahari, tapi ndek sampai terbit. Nah, karena 10 menit lah yang terbit pun salam ditegur, engkau ni kok ngimami kami sholat sampai mau selesai habis waktu subuh. Maka beliau katakan, oh kalau seperti ini enggak dikatakan berdosa ini, karena enggak dikerjakan dengan
Lali. Yang dihukum lali itu apa? Yang sengaja tidak gawe apa-apa, sengaja dikerjakan sampai mendekat waktu subuh. Kalau ini memang di awal waktu dikerjakan karena dia baca mungkin 1 juz sampai selesainya salamnya mendekati waktu terbitnya matahari, mungkin 10 menit sebelum itu dia baru salam selesai. Maka sahabat katakan, kau kenapa ini? Maka Abu Bakar katakan, apakah kamu melihat kami berbuat lali sebelumnya? Kami kan dalam keadaan sholat begitu. Nah, yang seperti ini disebutkan bahadhi surah jaizun wa ma'adzalik fal ula tarokahu. Nah, perbuatan seperti ini boleh, cuman lebih afdol ndak usah dikerjakan gitu. Walaupun boleh lagu sampai jangan terbit matahari ke belon, walaupun memang dari awal dia kerjakan itu boleh, cuman awalnya lebih afdolnya nggak usah dikerjakan model sholat kayak begitu. Maka yang dihukumi berdosa itu jika mengakhirkan waktu sambil dikerjakan, sambil melalaikan dengan kesibukan-kesibukan yang lain sampai sholat itu akhir dikerjakan, inilah yang disebut melalaikan sholat. Paham ya? Asar dari sudah. Kemudian wal maghribu, dan salat maghrib ay salatuha, salat maghrib wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurub. Dikatakan salat maghrib itu oleh musannif kenapa disebut maghrib? Karena dikerjakannya di waktu pas terbenamnya matahari. Wa waqtuha wahidun, waktunya cuma satu saja. Wa huwa ghurubus syamsi, mulai dari terbenam matahari. Ketika terbenam matahari itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi terbenam apa ini? Terbenam sempurna sampai wahdenara keseriuan matahari. Kalau masih nyongklak walaupun setengah itu belum namanya terbenam. Yang terbenam itu ketelap denara, sehingga yang muncul itu cuma cahayanya saja. Tapi kalau masih ada setengahnya itu belum namanya terbenam. Maka kalau azan itu azan pas terbenamnya matahari gitu. Bi jami'i qasriha wa la yadru baqa'u su'aun ba'dahu. Jadi maksudnya sampai terbenamnya seluruh matahari itu. Tidak mengapa, tidak membahayakan jika ada masih cahaya-cahaya kuning atau merah yang muncul karena masih dekat jaraknya dengan matahari, maka kelihatan itu enggak membahayakan. Yang penting syaratnya mataharinya itu sudah terbenam walaupun ada cahaya yang masih keluar itu. Wala yadru baqa'u su'ain, sinar-sinar ba'dahu selepas terbenamnya matahari. Wah, ini ukurannya. Ukuran waktu maghrib ini berapa lama? Di sini disebutkan. Ini terutama maghrib ini kan masih banyak di kampung sebelah kita ini yang mereka itu mengukur sholat maghrib itu waktunya dengan tasbih, kadang ada yang pakai baca Al-Quran gitu. Termasuk yang di Nyanggen itu ada meninggal orangnya. Itu dia dari dulu, dari kecil dia diajarkan sama orang tuanya itu, jadi waktu maghrib ini sampai kamu membaca tasbih itu berapa ribu kali begitu. Kalau sudah selesai kamu baca tasbih itu berapa ribu kali itu berarti waktu isya sudah masuk begitu. Orang dulu seperti itu. Nah di sini jelaskan wa miqdaru dan ukuran waktu maghrib itu ma yu'adzinu asy-syakhsu, yaitu mulai dari azannya seseorang, wa yatawaddau kemudian dia berwudu, au yatamamu atau dia bertayamum, wa yasturul aurah kemudian dia pakai pakaian, wa yaqimu shalah kemudian dia kerjakan waktu salat maghrib, wa yusalli khamsa raka'atin kemudian ditambah salat sunnah 5 rakaat. Nah begitulah panjangnya waktu maghrib. Berarti seberang deh. Nah, ini menurut musannaf. Jadi panjangnya waktu maghrib itu dari seorang itu azan, terus habis azan dia wudu atau dia tayamum, terus pakai pakaian, dia sholat maghrib, terus tambah sholat sunnah 5 rakaat. Nah, selesai itu masuk sudah waktu isya. Seberang enggak? Coba. Nah, tapi di sini ada nanti perinciannya lagi. Nah, kita selesaikan dulu ini waktu maghrib ini, isya mungkin besok kita lanjutkan. Nah, itu disebutkan dalam kitab ini. Wa qawluhu
bimiqdari il akhir saqitun fi ba'di nuskhil matan. Tetapi lapat seperti ini enggak ada disebutkan dalam kitab matan kitab nih. Ini kan syarahnya, matannya enggak ada. Kemudian fa in qada al miqdaru al madhkur kharaja waqtuha wa hadha qaulul jadid. Nah, yang seperti ini nih kalau sudah seperti yang tadi itu pendapat Imam Syafi'i juga. Kalau sudah kelebihan daripada waktu itu maka habis sudah waktu maghrib. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i di kaul jadidnya, kaul yang barunya. Kan Imam Syafi'i ini ada dua pendapatnya, ada kaul jadid, ada kaul qadim. Nah, kaul jadid yang barunya Imam Syafi'i itu ya seperti itulah ukuran waktu maghrib dari seorang azan sampai dia selesai mengerjakan sholat sunnah berapa? 5 rakaat. Wal qadimu, dan kaul qadim beliau warajjahun Nawawi, dan ini yang dipilih Imam Nawawi, imam mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah dalam ilmu fikih yang kita rujuk juga dengan beliau Imam Nawawi. Kalau yang dipilih Imam Nawawi yang jadidnya ini yaitu kapan? Anna waqtaha yumtaddu ila maghibis syafaqil ahmar. Jadi waktu maghrib itu panjang sampai hilangnya syafaqil ahmar, mega merah. Masih kalau ada mega merah di sebelah timur itu, kalau sekarang kan nggak kelihatan kadang, tapi kalau dulu itu kan nggak tahu apa sebabnya. Kalau dulu itu kan masih merah tuh kadang sampai semua masih bekas sinar matahari, maka itu masih masuk waktu maghrib. Nah, ini berarti agak panjang sampai betul-betul petang. Apa di syariat masih petang deh atau masih ararun menah. Maka sholat isya nanti disebut sholat isya karena dikerjakan di awal gelap. Jadi awal gelap, mulai gelap itu dikatakan ketika masuk waktu isya. Adapun maghrib ini masih sisa-sisa bekas-bekas sinarnya matahari itu masih ada. Maka itu Imam Nawawi, Imam Syafi'i yang kaul qadimnya yang dipegang oleh Imam Nawawi, beliau mengatakan waktu isya itu yumtaddu terus sampai maghrib syafaqil ahmar, sampai hilangnya mega merah yang ada di sebelah barat. Paham ya? Ya supaya nggak pusing ya kita ikut, ini sudah jam yang ada begitu. Ya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin ada ditanyakan dulu. Ya. Maksudnya dia sholat sebelum waktu. Iya. Iya. Terus yang di rumah kan yang perempuan misalnya sholat. Kira-kira yang berdosanya yang sholat atau yang azan. Kalau memang yang sholat di rumah itu yakin waktu sudah masuk, ya sah sholatnya. Tapi kalau dia nggak tahu waktu, ya harus dia ke panduan azan. Yang salah ya yang ini, orang kok belum waktu sudah sholat, belum waktunya, belum waktu azan. Maka bagusnya muazin itu betul-betul orang-orang betul-betul standby gitu. Karena banyak orang yang mau berangkat safar atau apa itu dia akan berangkat tepat waktu zuhur. Kadang kalau telat 5 menit baru azan itu nanti dosa dia. Makanya pas waktu bunyi langsung azan, sehingga orang mungkin ada yang puasa atau apa jadi bingung. Paham ya? Iya. Iya. Patokannya mungkin kalau biasa kan di sini, biasanya kalau di sini tuh azannya itu lebih dahulu. Kalau di sana memang kalau ada pengajian kan, kalau ada pengajian di sana kan biasanya lama gitu, agak telat lah isyanya. Nggak apa-apa diajan duluan. Nggak apa diajan duluan. Tapi kalau memang nggak ada pengajian terus setel salawat bang, kalau dia azan duluan ya harus sesuaikan. Kalau dia sama-sama punya jam, dia suruh tepat, sama-sama tepat. Tapi kalau memang dia sengaja mengerjakannya sebelum masuk waktunya, ya nggak sah sholatnya, nggak sah sholatnya. Ya, antes sudah masjid,
Kalau kayak gini kan ini nggak ada pengajian, ya sudah gitu. Pertanyaan sih salah. Hah? Kita berdoa Sembahyang ini saya mungkin dikedok gitu. Ya. Ya mungkin karena yang azan itu orang uzur, biasa kan yang uzur sebelum waktu ini dengan uzur doang. Marah mami ini sebelahnya kan, wah telinganya agak kurang iya azan karena nggak ada yang azan begitu, seperti itu. Ini memang kesering ada kadang azan itu belum waktunya sudah azan. Ternyata yang azan nih orang-orang tua yang itu ya dimaklumi begitu. Dia maklumi. Kecuali dengan biasa ngebang terus tegur, jangan seperti itu. Sesuaikan waktu dengan pas. Jangan sampai nanti orang sholat belum masuk waktu. Kalau orang sholat nih masjid juga termasuk. Kalau dia agak cepat waktunya belum masuk kok dia azan. Misal 5 menit lagi masuk waktu maghrib kok dia azan. Terus orang sholat. Nanti dia semua yang tanggung dosanya. Enggak sah semua kan sholatnya. Mungkin bagi dia diampuni karena tahu lagu dari hadapan Allah, dia bertanggung nanti dosanya itu karena azannya sebelum waktu masuk dan orang-orang sudah sholat di rumah, mau pergi ke pekan dengar azan langsung sholat. Makanya muazin itu harus terpilih, harus betul-betul orang yang ngerti waktu supaya sholat orang yang di rumah itu ya kalau memang nggak ada program di masjid, kita nggak ada program ya ngalahan, wah induk kali itu. Kalau ada program ya nggak apa-apa, azan duluan lebih bagus supaya kita mendapat sholat afdol di awal waktu. Ada lagi? Malah ini nih misal masjid tuh azan kok itu masih deman. Nah ini namanya ada keperluan. Tapi kalau nggak keperluan, misal nggak narak pengajian, lagu muazin ini demi doa ngebang. Nah ini dosa nih muazin ini ngebang sudah. Nah kalau seperti ini kan ada keperluan. Nabi pun pernah dulu mengakhirkan isya itu sampai tengah malam, sampai Bilal itu berkali bangun. Baik Nabi di Rasulullah next week sugu. Nah sengaja sewaktu-waktu Nabi itu mengakhirkan waktu sholat isya, tapi nggak sering, kadang 1-2 kali begitu. Karena waktu isya ini sholat yang paling panjang waktunya begitu. Tapi tentunya dengan ada keperluan, seperti ada jur istimewa memang, misalnya seperti ada jur itu. Yang di Temboro itu isya itu kadang jam 9, jam 10 dikerjakan karena anak-anak lagi belajar begitu. Tapi kalau nggak ada keperluan, mengakhirkan waktu isya itu kurang bagus. Lebih baik lebih awal lebih bagus kalau memang nggak ada keperluan. Ada lagi? Ya. Kalau kita sholat setelah matahari terbenam, sah. Tapi arah. Iya. Gugur kewajibannya. Pada semara ada sholat lagu kadu kereng dengan tanpa izin. Marak maling kereng ada tu wuduk kadu ai dengan tanpa izin. Sah sholatna? Sah dek sholatna? Gugur nggak kewajibanna? Gugur dek? Lagu berdosa. Begitulah orang sholat di posisi seperti itu, di waktu tahrim itu sah sholatnya dan gugur kewajiban, tapi berdosa dia. Paham ya? Seperti itu kurang lebihnya penjelasan. Sah sholatnya, kecuali kalau dia kerjakan sudah di luar waktu, baru tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah ya. Ada lagi? Insyaallah untuk sholat isya dan subuh ya 2 minggu yang akan datang kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepahaman kepada kita sehingga kita bisa amal dan sampaikan. Al-hadhini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudzakkar Salatullah Rasulillah
Allah ala tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdi subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.